Teman-teman sekalian, salam jumpa. Semoga kita berjumpa melalui media ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Patra Fensauris VD, sukarelawan kelompok kasih insanis atau KKI, peduli orang dengan gangguan jiwa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Soal bunuh diri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah banyak kasus, sudah banyak kejadian. Bahkan pada tahun 2019 lalu di Kabupaten Sika ada belasan kasus. Dan kebetulan di Kota Ende, Kabupaten Ende, pada Sabtu 5 Desember 2020 terjadi kasus bunuh diri pada seorang remaja. Banyak sekali video dan foto dikirim oleh teman-teman kepada saya untuk meminta tanggapan. Juga screenshot media sosial baik grup WA maupun Instagram atau juga Facebook. Dan saya secara pribadi mengucapkan bela sungkawa atau turut berduka cita kepada keluarga korban, kepada kenalan korban, kepada teman-teman korban, kepada orang-orang terdekat dari korban. Saya secara pribadi dan mewakili organisasi kelompok kasih insanis peduli orang dengan gangguan jiwa di provinsi ini sangat prihatin dengan kejadian itu, juga sangat prihatin dengan beredarnya foto-foto, beredarnya video-video di media sosial. Spontan saya merasa bertanggung jawab, merasa terdesak untuk memberikan komentar terkait ini. Saya menulis di Facebook dan juga di Instagram dan juga mengirim ke semua kontak yang ada WA-nya di handphone saya, dan banyak yang memberi tanggapan prihatin dan kurang lebih setuju dengan apa yang kita coba edukasikan kepada masyarakat. Judul tulisan pendek itu pendek sekali, yakni sikap etis terhadap kasus dugaan bunuh diri. Saya bacakan tulisan singkat itu sebelum pembahasan lebih lanjut ya. Sikap etis terhadap kasus dugaan bunuh diri. Di NTT sudah sekian banyak terjadi kasus bunuh diri, dan hari ini satu kasus terjadi di Kota Ende, Pulau Flores. Kasus ini jadi gempar ketika ada dua hal. Pertama, video atau fotonya tersebar begitu cepat dari HP ke HP. Kedua, jurnalis abaikan atau juga tidak baca atau tidak paham pedoman Dewan Pers terkait pemberitaan tindakan bunuh diri. Stigma bunuh diri yang merupakan salah satu masalah kesehatan jiwa pun kurang terkendali. Etisnya adalah stop video atau foto hanya sampai pada handphone pribadi kita saja atau di grup WA peduli kesehatan jiwa saja, bahkan hapus saja. Bahkan untuk mereka di TKP, selain untuk kepentingan proses penyelidikan hukum dan advokasi kesehatan jiwa, etisnya adalah jangan ambil gambar video ataupun foto. Tentang itu semua bisa disimak di link ini. Saya cantumkan link website Into the Light Indonesia. Ada artikel panjang soal mitos dan fakta terkait kasus bunuh diri. Dan juga ada link edukasi kesehatan jiwa soal percobaan bunuh diri dari website Alo Dokter. Dalam tulisan singkat ini teman-teman, kurang lebih dua hal lah yang menjadi inti, yakni soal fakta bunuh diri dihubungkan dengan media sosial dan soal fakta bunuh diri dihubungkan dengan media massa. Apa yang etis, kenapa mesti etis, dan bagaimana dampaknya kalau tidak etis, dan yang etis itu seperti apa. Saya bacakan lurus-lurus apa yang tertera dalam website Into the Light Indonesia. Ada artikel panjang dan bisa diringkas, dan mereka juga sudah membuat ringkasannya. Yang pertama adalah dampak negatif dari melihat foto atau video bunuh diri di media sosial. Bisa menimbulkan trauma. Adegan bunuh diri dengan metode yang eksplisit dapat menimbulkan rasa jijik, trauma, dan dapat mengganggu kesehatan jiwa bagi yang menonton, bahkan mereka yang tidak memiliki indikasi gangguan jiwa sekalipun. Yang kedua,
bunuh diri tiruan dikenal sebagai efek Werder. Berita mengenai bunuh diri yang terlalu mendetail atau sensasional dapat mendorong orang yang sedang berpikir bunuh diri untuk melakukannya. Yang ketiga, mengganggu privasi. Orang terdekat yang ditinggalkan mungkin terganggu dengan komentar negatif yang dilontarkan warganet atau karena informasi pribadi yang mereka ikut terekspos. Yang keempat adalah soal stigma. Orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri akan enggan mencari bantuan karena takut akan stigma atau penghakiman dari orang banyak. Teman-teman yang kepada mereka saya kirimkan tulisan singkat tadi membalas pesan saya bahwa mereka melihat dalam grup WA yang mereka ikuti, mereka lihat di media sosial Facebook banyak yang berkomentar negatif seperti itu. Ya, di sini bisa mengganggu privasi dan bisa justru mempertebal stigma. Teman-teman sekalian, adapun berita di media sosial atau berita di media massa yang sudah miring ya, termasuk terkait kasus ini, dan saya kira juga beberapa pekan lalu terkait kasus bunuh diri di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Dan di sini diterangkan soal cara Anda menghindari dampak negatif dari berita bunuh diri kalau berita bunuh diri itu tidak sesuai dengan pedoman Dewan Pers. Ada pedoman Dewan Pers, ada etika jurnalistiknya, bagaimana menulis berita terkait soal bunuh diri. Cara Anda dapat menghindari dampak negatif dari berita bunuh diri. Yang pertama, jangan sebarkan foto, suara, atau video dari lokasi kejadian orang yang bunuh diri atau identitas pribadi mereka. Tegurlah jika seseorang yang menyebarkannya melalui media sosial atau aplikasi pengirim pesan. Kurang lebih untuk konteks sekarang terkait kasus di Kota Ende, kurang lebih yang seperti ini. Yang kedua, hindari melontarkan komentar negatif. Hal ini tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, jika merasa sangat perlu untuk menyebarkan berita bunuh diri, sertakan peringatan bahwa berita ini mungkin membuat orang lain tidak nyaman atau dapat memicu bunuh diri. Trigger warning namanya. Berikan informasi yang benar seputar bunuh diri dan cara-cara untuk menangani pemikiran bunuh diri. Saya membaca berita media massa hari ini, media online, dan sangat melanggar ini. Hubungi redaksi media massa apabila mereka memberitakan bunuh diri secara tidak tepat atau melanggar pedoman Dewan Pers. Sebentar kita lihat soal pedoman Dewan Pers terkait pemberitaan bunuh diri. Jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan dirimu. Lakukan self-care, dan bila kamu memiliki pemikiran bunuh diri, jangan ragu untuk mencari bantuan. Yang ketiga, teman-teman, masih dari Into the Light Indonesia, ada panduan singkat berita bunuh diri yang aman. Yang mesti dilakukan adalah gambarkan bunuh diri sebagai isu kesehatan jiwa masyarakat. Sertakan kalimat yang memberikan harapan dan pemulihan dari kondisi hendak bunuh diri. Sertakan informasi yang tepat seperti data atau fakta seputar bunuh diri, tanda-tanda peringatan bunuh diri, atau cara menghadapi orang yang ingin bunuh diri. Tambahkan informasi kontak yang bisa dihubungi apabila pembaca mengalami pemikiran bunuh diri. Dalam berita yang saya baca di media online hari ini, tidak ada hal-hal ini. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengemas berita secara sensasional. Menduga bunuh diri dilakukan karena penyebab tunggal. Membeberkan informasi pribadi orang yang bunuh diri. Menyertakan foto, suara, atau video yang menunjukkan cara atau adegan bunuh diri. Mewawancarai saksi atau kerabat yang ditinggalkan atau orang yang tidak relevan sama sekali. Mengaitkan dengan hal-hal gaib atau mistis. Kurang lebih dua hal. Menduga bunuh diri dilakukan karena penyebab tunggal. Membeberkan informasi pribadi orang yang bunuh diri. Itu saya temukan dalam berita di
media sosial dan juga berita di media massa online, dan juga saya kira ada laporan polisi yang berisi detail tentang ini. Saya tidak tahu kenapa itu mesti disebarkan. Itu kan laporan polisi, dan polisi memberitahu ke media massa misalnya itu dalam bentuk press release, bukan lurus-lurus soal isi laporan polisi. Kita akan coba temui pihak Polres ND nanti untuk bicarakan hal ini, untuk memperhatikan hal-hal ini. Teman-teman sekalian, itu soal berita bunuh diri baik melalui media sosial maupun media massa, dan yang etisnya kurang lebih seperti itu, yang melanggar hal-hal etis kurang lebih seperti itu. Sekarang saya coba bacakan apa yang digariskan dalam peraturan atau pedoman Dewan Pers terkait berita bunuh diri. Saya bacakan singkat saja terkait latar belakang atau hal-hal yang melatar belakangi kenapa perlunya pedoman ini. Dan soal isi dari peraturan ini mungkin akan saya jelaskan pada video berikut nanti. Dalam pedoman pemberitaan terkait tindak atau upaya bunuh diri, Dewan Pers menguraikan bahwa bunuh diri adalah salah satu kasus serius yang sering diabaikan. Entah karena dianggap sebagai sesuatu yang terlalu ekstrem, atau karena tidak paham akan tindakan bunuh diri. Bunuh diri adalah ekspresi dari hilangnya harapan yang dicetuskan oleh ketidakmampuan individu dalam mengatasi stres. Berbagai pemberitaan pers memperlihatkan kasus bunuh diri kerap diperlakukan sebagaimana halnya sebuah peristiwa kriminal. Banyak wartawan kurang memiliki sensitivitas dalam melaporkan aksi maupun upaya percobaan bunuh diri. Identitas korban, alamat korban, dan juga keluarganya diungkap secara gamblang, termasuk modus, peralatan, maupun cairan yang digunakan, dan pemberitaan tersebut berpotensi mengundang aksi peniruan. Kurang lebih yang terjadi konteks kasus di ND seperti itu. Memperhatikan bahwa pers nasional harus menjalankan fungsi pendidikan dan kontrol sosial, serta pers tidak kebal hukum, maka pers perlu mematuhi norma-norma dalam masyarakat untuk ikut mengurangi dan mencegah tindak bunuh diri. Ada kurang lebih 20 poin yang diutarakan dalam pedoman Dewan Pers terkait pemberitaan kasus dugaan bunuh diri, dan jika melanggar itu maka bisa didenda, persnya bisa didenda. Di sini ditulis 500 juta rupiah. Lalu kalau media sosial itu bagaimana? Apakah ada dendanya? Ya, teman-teman sekalian, ada banyak hal yang mesti dijelaskan di balik kasus bunuh diri sebagai sebuah masalah kesehatan jiwa atau masalah gangguan jiwa. Nanti dalam pekan ini kita coba meminta dokter ahli jiwa atau psikiater untuk membuat Zoom sedikit atau live di YouTube untuk menjelaskan tentang kenapa bisa terjadi bunuh diri dan gangguan jiwa apa yang biasanya terjadi pada seseorang yang menyebabkan orang itu tidak bisa mengendalikan diri untuk melakukan bunuh diri, atau yang membuat seseorang timbul dalam dirinya sebuah keinginan untuk bunuh diri. Teman-teman sekalian, menurut saya secara singkat filosofi hidup adalah semua orang ingin hidup. Dengan cara apapun, masalah apapun yang dia hadapi, ingin hidup, ingin mempertahankan hidup. Kalau Khairil Anwar bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi, kita ingin semua umur panjang. Karena itu ketika ada yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, ada sesuatu hal yang mesti dibereskan di sana. Karena itu teman-teman, tidak mudah sebenarnya orang melakukan hal seperti itu. Demikian juga keluarganya. Maka teman-teman ketika memberikan komentar negatif di media sosial atau di grup WA milik teman-teman, di mana teman-teman menjadi admin atau anggotanya, menurut saya itu aib. Itu sebuah kesalahan yang
besar. Mari kita saling meneguhkan dalam hidup. Mari saling mendukung dalam hidup. Kita terus berjuang teman-teman, kita terus saling mengedukasi di antara kita, dan peristiwa di ND, baik kasus bunuh diri itu sendiri maupun respons masyarakat yang menyebarkan video dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa masih kurang pembangunan kesehatan jiwa di wilayah kita. Masih kurang edukasi kesehatan jiwa di wilayah kita. Masih kurang pengetahuan kita sekalian tentang kesehatan jiwa, tentang gangguan jiwa. Demikian teman-teman, kita mendoakan para korban bunuh diri. Mari kita mendoakan keluarganya, mari kita mendoakan orang-orang terdekatnya, mari kita mendoakan teman-temannya. Terima kasih, selamat berjuang, salam sehat jiwa, dan tentu teman-teman salam belum kalah.